Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, suara saya kedengaran Ibu? Siap, beneran. Kedengaran. Segala puji bagi Allah. Mari kita sama-sama memujinya, mensyukuri nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa istiqomah dalam kajian, dan berharap semoga nikmat ini menghantarkan kita semakin bertambah keilmuan, semakin menguat keimanan, dan semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian sejarah Nabi. Saya ambil dari Sirah Nabawi yang disusun oleh Muhammad Ramadan Al-Hujiri. Kita akan membahas berkaitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kabilah-kabilah dan permulaan kaum Ansor menganut Islam. Jadi kita sudah bahas hijrah ke Taif, lalu sambutan dari Taif, kemudian setelah itu diberi hiburan berupa Isra Mi'raj. Nah, hari ini, malam ini kita lanjutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kabilah-kabilah dan permulaan kaum Ansor menganut Islam. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti menjelaskan, pada setiap musim haji Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram. Karena musim haji itu mereka datang berkumpul untuk melaksanakan ritual haji. Ibadah haji itu ibadah yang sudah lama. Meskipun dalam prakteknya akhirnya terjadi penyimpangan, ya, tapi mereka sangat menghargai dan masih berlangsung. Maka kesempatan ibadah haji berkumpul orang datang ke Baitul Haram itu dijadikan kesempatan Rasulullah untuk mendatangi mereka. Rasulullah membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah. Di dakwah secara terbuka itu, setiap tamu yang datang yang menjadi tamu Allah, ya, kalau ininya didatangi oleh Rasulullah, lalu kemudian dibacakan Al-Quran dan diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus pahami bahwa dakwah Rasul itu, ya, yang pertama yatlu alaihim ayat walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayat. Jadi yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah. Tetapi tidak seorang pun menyambut ajakannya. Jadi tidak selamanya ajakan itu disambut dengan baik. Ke Taif luar biasa bagaimana pengingkaran. Nah, di sini pun di awalnya tidak ada yang menyambut ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya berkata, pada setiap musim haji Rasulullah mendatangi dan mengikuti orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji sampai ke rumah-rumah mereka dan di pasar Ukaz, Mazinnah dan Dzil Majaz. Maka dakwah jangan dibatasi di masjid. Maka bisa jadi dakwah itu di kedai-kedai kopi sambil ngopi. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Datang, diikuti bahkan sampai ke tempat tinggalnya,
lalu datang ada 3 pasar besar yang tadi disebutkan, dan ini dijadikan sebagai tempat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajak mereka agar bersedia membelanya sehingga ia dapat menyampaikan risalah Allah dengan imbalan surga bagi mereka. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Jadi transaksi yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya imbalan dari dakwah. Kalau mengikuti, kalau mengamalkan, maka adalah surga. Jadi tidak menjanjikan dapat kekuasaan, tidak menjanjikan dapat harta. Imbalannya adalah surga. Tetapi Rasulullah tidak mendapat seorang pun yang membelanya. Setiap kali Rasulullah berseru kepada mereka, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah taflahu." Wahai manusia, katakan oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Wa tamliku nabiha al-arab wa tadhullu lakum al-azam. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Ini yang disampaikan Rasul. Dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang Azam. Jika kalian beriman, maka kalian akan menjadi raja di surga. Ini Bapak sekalian, sekali lagi disampaikan, diikuti sampai ke tempat tinggal, lalu disampaikan di tempat di pasar-pasar mereka. Kemarin belajar si model dakwah gitu ya. Jadi tempat dakwah jangan dibatasi. Dan dakwah itu ya tidak mesti kemudian kaku harus duduk dulu. Karena bisa jadi sambil ngopi, bisa jadi sambil makan bala-bala, memasukkan nilai-nilai kebaikan. Itu kan sebetulnya dakwah. Meskipun ujungnya adalah bagaimana merubah syirik menjadi tauhid. Merubah yang tadinya bid'ah menjadi sunnah, merubah yang tadinya tidak beradab menjadi akhlakul karimah. Itu sebetulnya yukhrijuhum minadz dzulumat ila nur. Bagaimana mengeluarkan mereka dari kesesatan, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Abu Lahab selalu menguntit Rasulullah seraya menimpali, "Jangan kalian mengikutinya. Sesungguhnya dia seorang murtad dan pendusta." Jadi setiap kali Rasulullah mengajak, katakan la ilaha illallah, kalian beruntung. Katakan la ilaha illallah, kalian akan menguasai Arab dan Azam. Katakan la ilaha illallah, kalian akan menjadi raja di surga. Maka setiap kali Rasulullah mengajak mereka seperti itu, Abu Lahab menguntit itu kan, lalu Abu Lahab mengatakan, jangan ikuti dia. Dia seorang murtad, dia seorang pendusta. Dikatakan murtad karena memang Rasulullah berbeda dengan keyakinan umum masyarakat Quraisy. Kalau masyarakat ya saat itu masih paganis, penyembah berhala dan syirik. Sedangkan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah tauhid, la ilaha illallah. Sehingga mereka dengan cara yang kasar menolak dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak sekalian, maka wajarnya lamun muncul kaidah li Muhammadun li Muhammad Abu Jahli, li Muhammadin Abu Jahli. Bagi Muhammad itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Setiap kali Rasulullah ada orang yang mengikuti Rasulullah, maka di belakangnya sudah ada orang yang tidak menyukai dan melaksanakan apa yang dulu dilaksanakan oleh Abu Lahab. Berikutnya Ibnu Ishaq menceritakan dari Az-Zuhri bahwa Nabi SAW datang ke Bani Amir, lalu mengajak mereka beriman kepada Allah, menawarkan agama Islam kepada mereka. Kemudian salah seorang dari mereka, Bahirah bin Firas, berkata, demi Allah, kalau aku mengambil anak muda ini dari Quraisy, pasti orang-orang Arab akan membunuhnya. Selanjutnya dia bertanya, bagaimana jika kami berbaiat kepadamu? Kemudian Allah memenangkan kamu atas musuhmu. Apakah kami akan mendapatkan kedudukan, kekuasaan sesudahmu? Jawab Rasulullah, sesungguhnya urusan kekuasaan itu berada di tangan Allah. Dia akan memberikan kekuasaan itu kepada siapapun yang dia kehendakinya. Kita tahu ya firman Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi ada orang-orang pragmatis yang memang orientasinya kekuasaan. Ya, oke lah, saya bantu dulu, tapi setelah engkau maka harus saya. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan tidak butuh dengan kekuasaan. Karena Rasulullah diajari oleh Allah di surah Al-Isra itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Jadikan bagiku dari sisimu sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Jadi agama dan kekuasaan ini, Bapak sekalian, Bapak sekalian, ya seperti dua sisi mata uang. Agama bukan tujuan kekuasaan. Kekuasaan itulah yang dipakai untuk mengokohkan dan menjaga agama. Karena kalau agama tidak ada kekuasaan, suatu saat agama bakal dipreteli sampai akhirnya tidak ada. Tapi kalau kekuasaan tidak ada agama, maka akan terjadilah kezaliman, terjadilah penindasan. Lihat, siapa yang berkuasa itu suatu saat akan jadi Tuhan. Gitu ya. Nah, maka wajar kalau ini tawarannya. Kalau nanti aku mengikuti engkau, lalu Allah memberikan kemenangan, nanti saya kebagian enggak? Tapi jawaban Rasulullah gimana? Sama seperti di surah Al-Imran, bahwa Allah yang ngasih, Allah yang ngambil, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Baik. Bahirah bin Firas berkata, apakah engkau akan menyerahkan leher-leher kami kepada orang-orang Arab demi membelamu? Tetapi setelah Allah memenangkanmu, kekuasaan itu diserahkan kepada selain kami. Kami tidak ada urusan denganmu. Nah, jadi sudah ada beberapa penolakan ya. Ada yang langsung menolak dengan kasar, ada yang kemudian menawarkan, sampai ujungnya juga penolakan. Dan ini sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu akhlaknya yang tidak ada celah, bahasanya yang santun dan beradab, bahkan fasih. Nah, tetapi sambutan ya mereka saat itu tidak baik. Maka jadi pelajaran bagi kita. Apalagi ya kita mah kadang-kadang ngomongnya bahasanya tidak sebaik Rasul. Akhlak kita juga belum sebaik Rasul. Ibadah kita juga belum sebaik Rasul. Sekali ngajak pedah ditolak, kedatang deui. Enggak gitu. Maka lihat Rasulullah datang ke sini, ditolak, datang lagi. Sampai tempat-tempat itu dijadikan tempat untuk mengajak. Gitu harusnya ya. Maka ya mudah-mudahan tidak boleh berhenti untuk mengajak kebaikan sampai akhirnya kita diberi kemenangan atau kita diberi kemuliaan syahid dalam mengajak, dalam berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Rasulullah. Ya, kalau mereka menyimpan matahari di tangan kanan saya, menyimpan bulan di tangan kiri saya, agar saya meninggalkan dakwah ini, la an atruka hadzal amr. Aku tidak akan meninggalkan urusan ini, dakwah ini, sampai Allah memberikan dua pilihan. Saya mulia dengan kemenangan atau saya syahid dengan saya mendapatkan kesyahidan. Begitu pilihan. Pada tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana dilakukannya setiap tahun. Ketika berada di Aqabah, suatu tempat antara Mina dan Makkah, tempat melempar jumrah, maka ada ini kan, jumrah itu ada jumrah ula, wusta, Aqabah. Ya. Bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khadraj. Ini Khadraj ini di Madinah. Ya. Yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebaikan. Jadi setelah sekian lama mengajak dan ditolak, tapi akhirnya ada juga yang mau menerima. Jadi Allah sudah bukakan hati mereka. Ini dari kaum Khadraj. Khadraj itu dari kaum Madinah. Nanti sama kaum Aus. Dalam penjelasan ada 6 orang ya, ada As'ad bin Jurarah, ada Auf bin Harith, ada Rafi bin Malik, ada Qutbah bin Amir, ada
Uqbah bin Amir, lalu Jabir bin Abdullah. Rasulullah bertanya kepada mereka nih, kepada 6 orang dari Khadraj. Apakah kalian dari orang yang bersahabat dengan orang Yahudi? Ini punten Bapak sekalian ya, ini harus pelajaran ketika membuka komunikasi. Jadi sambungkan dulu dengan yang sudah dikenal di mereka. Sama ketika di Taif. Ingat ketika Rasulullah sudah terluka lalu kemudian singgah di sebuah kebun milik 2 anak Rabi'ah, kemudian datang Adas. Ya, maka Rasulullah menyambungkan dari mana? Dari Ninawa. Oh, tempatnya Yunus bin Matta. Kan kaget Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini jadi nyambung. Ya. Baru setelah itu ada komunikasi dakwah. Yunus itu adalah saudaraku. Dia nabi dan aku pun nabi. Sudah mulai masuk. Jadi si celah-celah nanti entong to the point. Ya, karena orang malah pakedah. Karena orang itu bakal nyaman ketika menemukan kesamaan. Kalau baru datang sudah memperlihatkan perbedaan, pengharap didengekkan. Pasti orang sudah antipati. Ya. Maka Rasulullah membuka, apakah kalian bersahabat dengan orang-orang Yahudi? Karena memang di Madinah itu ada 3 suku besar Yahudi. Nah, 3 suku besar ini yang kemudian ngacak-ngacak Aus dan Khazraj sehingga terus lebar style. Nah, si 3 ini yang kemudian ada yang berkoalisi dengan Aus, ada yang berkoalisi dengan Khazraj. Begitu. Maka ketika ditanya seperti itu, jawaban mereka, ya benar. Nabi bertanya, apakah kalian bersedia duduk bersama kami untuk bercakap-cakap? Jawab mereka, baik. Lalu mereka duduk bersama Rasulullah. Beliau mengajak mereka supaya beriman kepada Allah, menawarkan Islam kepada mereka, kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran. Nah, karena sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk merubah yang tadinya wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, maka yang dilakukan oleh Rasul itu ada 3. 1, tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga taklimul manhaj. Yatlu alaihim ayatih tilawah wa yuzakkihim tazkiyah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini taklimul manhaj, mengajarkan manhaj kehidupan, pedoman hidup agama. Jadi 3. Dan itu dimulai dari tilawah, lalu tazkiyah, membersihkan hati, lalu berikutnya mengajarkan panduan hidup, ya, Al-Quran dan Sunnah. Di antara hal yang telah mengkondisikan hati mereka untuk menerima Islam adalah keberadaan orang-orang Yahudi di negeri mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi dikenal sebagai ahli agama dan ilmu pengetahuan. Jika terjadi pertentangan atau peperangan antara mereka dan orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi berkata kepada mereka, sesungguhnya sekarang telah tiba saatnya akan dibangkitkan seorang nabi, kami akan mengikutinya dan bersamanya kami akan memerangi kalian sebagaimana pembunuhan Ad dan Iram. Jadi Bapak sekalian, nah ini kenapa Aus dan Khazraj itu akhirnya jadi menyambut ajakan Rasul? Maka sebagaimana Rasulullah, kamu bersahabat dengan Yahudi, iya. Dan orang Yahudi itu suka ngancam. Nanti ada Nabi akhir zaman, kami akan mengikuti Nabi ini, berperang bersama Nabi ini, lalu kami akan mendapatkan kemenangan dan kami akan mengusir kalian. Jadi Aus dan Khazraj ini ya minimal terngiang di telinga akan ada Nabi akhir, akan ada Nabi akhir. Kenapa Yahudi tahu? Ya, mereka dapatkan dari kitab mereka. Bahkan ya Yahudi itu tahu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Makanya dia merindukan menunggu Nabi itu, Nabi akhir itu, dan dia katakan bahwa kami akan mengimaninya, mengikutinya, berperang bersamanya, lalu bisa mengusir kalian. Tapi kan kekecewaan mereka ternyata Nabi akhir zaman itu bukan dari golongan mereka. Jadi bukan dari Yahudi.
Karena selama ini kan kenabian dari keturunan Israel. Israel itu ya nama lain dari Ishak. Oh, nama lain dari Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu anaknya Ibrahim alaihissalam. Jadi selama ini kenabian kitab-kitab itu banyak diturunkan lewat jalur Nabi Ishak alaihissalam. Dan nabi terakhirnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi sesungguhnya mereka itu orang-orang yang eksklusif, hanya menerima golongan ini. Maka ketika nabi akhir zaman itu bukan golongan mereka, ternyata nabi akhir zaman itu dari keturunan Ismail, mereka tidak mau beriman. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Apa masalah terbesarnya? Hasadan min indi anfus. Ada dengki, ada kedengkian, gitu ya. Maka sekali lagi nih, kalau ada masalah, maka Yahudi itu suka mengancam. Sesungguhnya sekarang telah tiba saatnya akan dibangkitkan seorang nabi, kami akan mengikutinya dan bersamanya kami akan memerangi kalian sebagaimana pembunuhan Ad dan Iram. Gitu ya. Jadi mereka tahu gitu. Jadi Aus dan Khazraj di antara diancam oleh si Yahudi tadi. Setelah Rasulullah berbicara kepada mereka dan mengajak mereka untuk menganut Islam, maka mereka seraya saling berpandangan. Demi Allah, ketahuilah bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan oleh Yahudi kepada kalian, kepadamu. Jangan sampai mereka mendahului kamu. Yang 6 orang itu. Coba sekali lagi. 6 orang ini tahu dari siapa? Dari Yahudi. Maka ya ketika diajak, lalu kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diajak untuk bertauhid. Kesimpulan mereka sambil berpandangan, demi Allah, ketahuilah bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan. Maka akhirnya mereka beriman. Ya, maka akhirnya mereka yang 6 orang itu beriman. Kata mereka, jangan sampai mereka mendahului kalian. Akhirnya mereka bersedia menganut Islam dan berkata, kami tinggalkan kabilah kami yang selalu bermusuhan satu sama lain. Tidak ada kabilah saling bermusuhan begitu hebat seperti mereka, masing-masing berusaha menghancurkan lawannya. Mudah-mudahan bersama Anda Allah akan mempersatukan mereka lagi. Nah, satu kabilah lagi itu apa? Kabilah Aus. Jadi seteruan abadi. Jadi permusuhan yang abadi. Yang hiji-hiji antara Aus dan Khazraj. Tengah hiji tadi antara ya, tadi main ke Yahudi. Jadi ada yang berkoalisi ke Aus. Yahudi itu ada 3 ya. Ada Bani Nazir, Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa. 3 kabilah Yahudi. Ada yang gabung bersama Aus, ada yang gabung bersama Khazraj. Maka ketika orang-orang Khazraj melihat bahwa ini nabi yang dijanjikan, lalu beriman dan mengatakan seakan-akan ada harapan yang selama ini berseteru terus dengan Aus, di tangan Rasulullah berharap bisa disatukan, bisa dihilangkan permusuhan. Mudah-mudahan bersama Anda Allah akan mempersatukan mereka lagi. Kami akan mendatangi mereka dan mengajak mereka supaya taat kepada Anda. Kepada mereka akan kami tawarkan pula agama yang telah kami terima dari Anda. Apabila Allah berkenan mempersatukan mereka di bawah pimpinan Anda, maka tidak ada orang lain yang lebih mulia daripada Anda. Kemudian mereka pulang dan berjanji kepada Rasulullah akan bertemu lagi pada musim haji mendatang. Nah, itu sudah mulai nanti akan terjadi pertemuan lagi disertai dengan dari kabilah Aus. Ini kan baru 6 orang. Nanti Aus ada 3 orang. Lalu pertemuan berikutnya sampai 72 orang. Baru setelah itu dirancang untuk melakukan hijrah ke Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ini nanti bahas tentang Bai'atul Aqabah yang pertama, nanti yang dihadiri dari Aus dan dari Khazraj. Sekarang baru diceritakan yang menerima itu adalah kabilah Khazraj yang 6 orang, yang sudah Allah bukakan hatinya, yang sudah menyimpulkan dari perkataan-perkataan Yahudi bahwa inilah nabi yang dijanjikan. Lalu setelah menerima, mereka berharap bahwa di tangan Rasulullah kemudian semoga Allah mempersatukan antara Aus dan Khazraj. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan dari
tahapan-tahapan yang tadi dibaca, bahwa dakwah ini bukan perkara mudah, bukan satu kali ngobrol langsung diterima, bukan satu kali menawarkan lalu kemudian disambut dengan bahagia gitu. Tapi Rasulullah eh, waktu yang lama menawarkan, bahkan pelajaran berikutnya tadi, jangan batasi dakwah itu hanya di mana, hanya di masjid, hanya di majelis taklim. Karena dakwah komunitas itu bakal lebih bagus. Orang itu senang dengan yang sama, orang itu bakal senang berkumpul dengan orang yang sama. Maka yang komunitas goes, mangga silakan berdakwalah di komunitas goes sambil ngegoes. Ya, anu komunitasna olahraga, sana teh futsal sok mangga. Anu taekwondo mangga. Karena nilai-nilai kebaikan itu apalagi jadi pelatihnya dimulai dengan doa, lalu pembiasaan. Karena kita tidak membedakan ilmu itu ya. Ilmu itu semuanya berasal dari Allah. Kalau dipakai kebaikan, saya akan menjadi bagian ibadah. Ya, kalau orang dari sarjana agama ngomong agama biasa, tapi kalau orang di luar sarjana agama lalu menanamkan kebaikan-kebaikan, itu bakal luar biasa. Ya, dan ingat, pendekatan hobi, pendekatan profesi, pendekatan kesamaan itu akan lebih mudah. Berikutnya, pelajaran berikutnya, ketika ngajak jangan to the point. Harus tahu medan. Ya, Bapak Ibu, metode itu tidak kaku, tapi sumber ajaran itu sudah baku. Kalau sumber ajaran tong dirobah-robah, ajaran itu sudah baku, gitu ya. Tapi metode untuk menyampaikan ajaran itu jangan dibatasi. Ya, Quran hadisnya sudah final. Pemahaman terhadap Quran dan hadisnya memang sampai hari ini belum final, maka akan terus, karena kalau sudah final nanti bahaya. Quran dan hadis seakan-akan nanti tidak bisa sesuai dengan tuntutan zamannya. Pemahamannya akan terus bergulir. Nah, tetapi Quran hadisnya sudah final, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Dan menyampaikan, metode menyampaikan itu pun jangan dibatasi. Ya, dulu tidak ada yang kayak gini. Dulu tidak ada yang buat video-video singkat. Karena sebetulnya video-video singkat itu lebih diminati karena tidak lama nontonnya. Meskipun kadang-kadang bisa salah paham, nanti potong gitu ya. Tapi pilih yang kemudian bisa tidak tidak multi tafsir, sehingga orang bisa dapat kebaikan lewat potongan-potongan video yang pendek. Dan ini pun akan jadi pahala bagi yang membuatnya, pahala bagi yang menyebarkannya. Gitu ya. Jadi belajar dari Rasulullah, tidak hanya di saat di Masjidil Haram, tetapi ke pasar ya, lalu ke pasar Ukaz, Dilmazaz gitu ya, Mazinah, itu yang kemudian sama Rasulullah ditawarkan di pasar-pasar. Maka saya ingat ada dulu itu seorang ulama yang dakwahnya itu di kedai-kedai kopi sambil ngopi. Ya, enggak, silahkan. Baik Bapak sekalian, ada waktu 10 menit kalau ada yang mau disampaikan sebelum waktu Isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan bai'ah Aqabah. Bai'atul Aqabah yang pertama. Kalau ada yang mau menyampaikan, mau menambahkan, maka Bapak Ibu sekalian. Tos ngatas atau atas liar? Bingung. Bingung. Bingung apa yang disampaikan. Nah, begini Ustaz, maaf. Tadi itu kan Ustaz mengatakan bahwa di belakang Rasulullah itu pada saat menyampaikan apa namanya? Ya, di belakangnya kan ada dua orang itu Ustaz ya. Ada Abu Jahal, Abu Jahal. ada Abu Lahab. Mungkin dalam suatu keseharian kita ini kan kita bisa melihat itu bisa terlepas dari situ seperti apa gitu. Kita ingin terlepas dari Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Barangkali ada diceritakan dalam sirah Nabawi. Da upami aya Abu Lahab bantu rahmat. Lamun teu aya model Abu Lahab atuh di surga.
Dan keseimbangan itu karena ada orang baik, ada orang tidak baik. Kalau semua orang baik tidak perlu dakwah. Dan dipahami oleh kita bahwa potensi di diri kita, potensi di setiap orang, sebagaimana yang Allah kabarkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Begitu. Jadi jangan mimpi di satu tempat saroleh kabeh. Jangan mimpi di satu tempat semuanya menyukai kita. Begitu ya. Maka ini akan menjadi ladang jihad kita. Ya, ladang kesungguh-sungguhan menempa diri, ladang untuk mau berdakwah mengajak. Gitu ya. Nah, ini puntennya Rasulullah saja luar biasa. Eta teh Rasul. Dengan bimbingan dari Allah, didampingi ku malaikat Jibril begitu. Nah, ternyata dakwahnya demikian. Maka selama kita di dunia tidak mungkin tidak ada ujian. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, paling pertanyaannya bagaimana kita biar tidak dikalahkan oleh hal-hal yang negatif tadi. Bagaimana biar kita bisa bertahan? Bagaimana biar kita tidak terpengaruhi? Syukur-syukur bagaimana kita bisa mempengaruhi. Ya kan? Ya, karena kalau keimanan tidak kuat, berada di komunitas yang tidak baik, kita bisa jadi ke bawah tidak baik. Ingat bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tergantung kedua orang tuanya, mau diyahudikan, mau dinasranikan, mau dimajusikan. Artinya tergantung lingkungan. Begitu. Ya. Nah, maka berusaha mencari lingkungan yang baik itu untuk menjaga, menguatkan. Ya, jadi kalau tidak ada, tidak mungkin, karena kita sedang berada di dunia, di mana dunia tempat ujian. Di mana di dunia ini ada orang baik, ada orang tidak baik. Di mana dunia ini tempat peperangan antara kebaikan dan keburukan. Ya, maka ini yang pertama. Satu, bagaimana menguatkan diri agar tidak terpengaruhi oleh keburukan. Yang kedua, bagaimana biar kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keburukan, sehingga kita akhirnya bisa mengikis keburukan itu, lalu kita bisa mewarnai lingkungan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, ini makanya tahapan-tahapannya mulai dari satu, islahun nafs, islah itu memperbaiki diri. Ya. Nah, yang kedua, setelah diri, kita kan nanti dituntut untuk berumah tangga. Karena Rasulullah itu tidak suka. Paman rogiba an sunnati falaisa. Bagi para pemuda yang sudah mampu, fal yatazawwaj. Maka setelah diri baik, jadi saksiyah Islamiyah, kita ini ikuti sunnah Rasul. Allah jadikan para Rasul itu azwajan wa dzurriyyah, memiliki pasangan dan memiliki keturunan. Kenapa? Karena tidak akan cukup dakwah ini dengan usia kita. Maka kita butuh orang yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita, yang akan menyelesaikan permasalahan yang belum selesai di saat kita. Ya, dakwah ini terus berjalan sampai hari kiamat, sedangkan usia kita terbatas. Maka kenapa kita harus berumah tangga? Karena kita membutuhkan generasi berikutnya yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Nah, maka tahapan yang kedua, bagaimana membentuk takwin baitil muslimin, membentuk rumah muslim. Maka yang memilih pasangan, atau asal memilih pasangan, karena gen itu pengaruh luar biasa bagi anak. Maka orang-orang dulu mengatakan, kebaikanku kepada kalian wahai anak-anakku adalah ketika aku memilih ibu terbaik untuk kalian. Kayak pas nikah Chan. Lumayan Chan. Jadi nonton ya.
si pendidikan di dalam Islam itu bukan dimulai setelah melahirkan, tapi sejak memilih ibu bagi keturunan. Kudu nama gitu. Maka aku Rasul dibejaan tun kaul mar'ah li arba'in. Sok karena 4 hal kamu nikahi. Hiji karena mangga bisa rek ningali geus heug, rek ningali harta heug, rek ningali keturunan heug. Tapi tungtungna kata Rasul, par bidatiti. Bisi eueuh tanu tilu. Lamun hayang sukses rumah tangga, pilih nu boga agama. Gitu. Karena kalau orang yang punya agama pintar baik. Kalau suami yang beragama, kalaulah dia tidak mencintai, minimal tidak mendolimi. Karena dia takut kepada Allah. Karena bisa jadi rumah tangga dibangun diawalinya tetap apa barita cinta. Tapi kalau dia beragama, takut kepada Allah, kalaulah dia tidak mencintai, minimal pasangan itu tidak akan mendolimi karena dia tahu hak kewajiban yang Allah berikan. Apalagi kalau orang yang beragama lalu mencintai. Begitu ya. Nah, jadi si tahapan-tahapan itu. Nah, baru setelah itu rumah kita ada pasangan lumayan tuh jadi ayah tenaga, ayah diajak, ayah batur yang diajak mikir gitu. Nanti ibu-ibu dengan istri kita, nanti bapak-bapak dengan kita, kan begitu. Nah, setelah itu kita punya keturunan, maka semoga keturunan kita ini juga, karena dakwah sebaya itu lebih cepat. Dakwah sebaya, sok geura si budak kurang no SMP, diajak kurang yang diajak ku baturana, mending milih ku baturana. Duit nanti kurang. Gitu kan? Tapi dia lebih memilih temannya. Apalagi SMA, apalagi kuliahan. Seperti sudah tidak ada waktu untuk bersama orang tua. Nah, dari rumah itulah berharap rumah kita jadi cahaya bagi tetangga. Maka dakwah tong jauh-jauh lah, bikin nyaman tetangga kita. Sakit buru-buru pangheulana nemo. Gaduh rezeki tong apakajeun jauh kan tetangga. Gitu kan? Ya. Nah, sehingga nanti tetangga teh kudu nama radius 40. 40 kali itu 40 kali 40 ke depan 40 kali begitu. Bahkan di Quran itu bahasanya tetangga dekat dan tetangga jauh. Jadi ini lebih realistis gitu. Ya, mulai dari diri lalu kita ayah badami sehingga untuk membangun dakwah itu dimulai dari rumah sebagaimana Rasul dengan Siti Khadijah. Dan posisi istri itu maaf ibu luar biasa, jadi energi yang kuat bagi suami. Rasulullah itu ketakutan menggigil, ya kan? Ketakutan. Siapa yang menenangkan? Siti Khadijah. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kau orang baik, kau ahli silaturahim, kau orang banyak membantu orang yang membutuhkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dibikin tenang. Lain kalakan ditambahan karibuh. Suami liar ditambahan kalian deh. Oke. Maka ini Khadijah. Walau alam Pak, Siti Khadijah ini kan kaya raya sampai habis. Maka ada kisah ketika Rasul pulang itu, Siti Khadijah nangis. Ditanya sama Rasulullah itu, "Engkau menyesal nikah dengan aku?" Kenapa nangis? Enggak. Aku nangis karena aku sudah tidak bisa lagi memberi apa-apa untuk bekal dakwah. Sudah habis semua. Apa yang dia sampaikan? Kalau aku nanti meninggal dan kau butuh untuk jembatan, seandainya kau menyeberangi sungai, maka jadikan tulang-tulangku itu jembatan untuk kau menyeberangi. Itu dia situ. Dan Siti Khadijah itu saya kalau baca sejarah Siti Khadijah kadang-kadang Siti Khadijah itu nggak berani sama Rasulullah, hanya untuk meminta sorban saja. Ketika Siti Khadijah akan meninggal, maka dia berbisik kepada Siti Fatimah, "Wahai Fatimah, sampaikan ke ayahmu, jika aku meninggal, tolong aku kafani dengan sorban yang biasa dipakai sama ayah." Untuk minta sorban, untuk jadi kain kafannya saja. Dewantun nyuhutkan.
itu sekitar. Kalau sama ya, sama ibu. Berbanding. Nah, jadi baik, ini terus tahapannya, tahapan dari diri, tahapan dari rumah, lalu tahapan islahul mujtama. Mujtama itu sudah masuk masyarakat. Periode tidak terbiasa. Kalau masyarakat tidak dikondisikan, enggak. Kalaupun kayak bapak contoh nanti jadi penguasa, masyarakat belum paham, malah nanti masyarakat yang melakukan perlawanan. Maka ya tinggali dakwah Rasulullah. Dari mana mulai? Ya, dari bawah terus kultural. Lalu saatnya ketika datang ke Madinah, barulah kemudian Rasulullah posisi beliau bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi sudah menjadi pemimpin negara. Maka dibuatlah piagam Madinah. Nah, jadi si tahapan-tahapan logika dinya teh punten tongko-tongko pas. Tong ujug-ujug pokoknya mah kita mimpin heula. Begitu. Kita butuh memahamkan masyarakat. Kita butuh mengokohkan batu bata yang akan membangun kekuasaan. Siapa? Ya masyarakat. Ya, apalagi di alam demokrasi yang menentukan kepemimpinan itu ya masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak berkualitas, jangan berharap kepemimpinan yang berkualitas. Kalau masyarakat tidak bersih, jangan harap pemimpin yang bersih. Gitu. Tong pinter kodek. Hari pejabat telah korupsi. Hari ini baik itu disual malah. Gitu kan? Maka jangan harap kepemimpinan yang bagus kalau masyarakat tidak memiliki pendidikan politik yang bagus. Ya, karena kalau masyarakat yang bagus itu ya masyarakat yang idealis. Dia tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena dia memiliki cita-cita. Hari ini kan belum sampai sana. Halo? Hari ini belum sampai sana. Manipiro. Jadi, nah ini tahapan-tahapan. Ya, jadi pertanyaan yang tadi, ya minimal satu menjaga tidak terpengaruh negatif. Yang kedua merancang bagaimana bisa membuat kekuatan sehingga bisa menggeser hal-hal yang negatif. Nah, untuk sampai kekuatan itulah yang dibutuhkan tahapan-tahapan dan nanti kita belajar dari Rasul. Ya, ketika di Madinah. Nah, ini baru batu bata. Baru batu batanya kan di Mekah terus saya masuk Islam. Ini belum masuk ke ranah ke masyarakat aja. Ya, kita bahas bagaimana Yasir disiksa, Ammar disiksa, istrinya disiksa. Rasul tidak melakukan perlawanan. Rasul hanya mengatakan sabar keluarga Yasir, surga bagi kalian. Selesai, Pak. Yasir dibunuh, Sumayyah istrinya dibunuh, Ammar ya anaknya pakaikan baju besi kemudian dibakar. Sampai Ammar tidak kuat akhirnya mengatakan hal-hal yang bisa mengeluarkan dari Islam secara lahiriah. Padahal hatinya menolak. Maka Ammar bin Yasir ya diisukan murtad. Begitu. Rasul hanya sampai di sana, tapi nanti berbeda ketika di Madinah. Posisi Muslim sudah banyak, Muslim sudah mayoritas, dengan sendirinya Rasul jadi pemimpin, lalu kemudian merangkul Yahudi, Nasrani, kabilah-kabilah yang ada, lalu dibikinlah kesepakatan. Tidak lagi melihat sisi agama, tapi yang dilihat sisi wilayah. Ini Madinah mesti dijaga oleh orang yang ada di Madinah. Tidak melihat sisi agama. Gitu. Jadi sudah mulai kelihatan madaninya itu. Sudah kelihatan bagaimana peradaban Islam yang akhirnya Islam itu bisa rahmatan lil alamin. Jadi itu bahasa ekstrim, bahasa pang Islam enggak, bahwa Islam itu hadir bukan untuk muslim saja. Islam hadir untuk rahmatan lil alamin. Maka Yahudi diajar, Nasrani diajar. Kalau Yahudi contohnya diserang oleh dari luar, maka yang melawan itu bukan hanya Yahudi, tapi seluruh yang ada di Madinah, termasuk Muslim. Dia wajib membela. Begitu. Ini kan sudah konsep negara. Ya, tapi tadi tahapan-tahapan yang mesti. Ya, mudah-mudahan Bapak sekalian tetap optimis, tetap semangat, jangan putus asa. Tolong dibalik ya. Jangan tetap putus asa, jangan semangat. Kita harus tetap semangat, jangan putus asa karena yakin Allah sesuai dengan prasangka kita. Maka tetaplah berhusnudzon kepada Allah setiap hari,
tiap tahun insya Allah Islam semakin baik, kita semakin baik, masyarakat semakin baik. Ya, terkadang dikotori pikiran kita bahwa ini mah geus goreng dan sebagainya. Enggak, kita kedah optimis terus, ya. Dan doakan siapapun yang memimpin, siapapun yang diamanahi, minimal didoakan. Ya, doakan kebaikan agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.